Kota bawah tanah misterius dari seluruh dunia. Ketika dunia dilanda ketegangan pada zaman dahulu, masyarakat di sejumlah negara kemudian berinisiatif membuat sebuah ruangan di bawah tanah. Tempat tersebut mulanya difungsikan sebagai tempat persembunyian diri, tetapi kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan makanan, jalan melarikan diri, mengangkut barang dari tempat satu ke tempat yang lain, hingga akhirnya memiliki fungsi dan aktivitas layaknya perkotaan. Derinkuyu, Turki. Situs kota bawah tanah yang ditemukan di Kapadosia, Turki terkenal hingga seluruh dunia. Situs kuno bawah tanah ini memungkinkan untuk menjadi tempat tinggal orang karena dibangun untuk melindungi penduduk kuno. Salah satunya kota bawah tanah Kapadosia paling terkenal adalah Derinkuyu yang dibangun pada era Bizantium ketika penduduknya melindungi diri antara tahun 780 sampai 1180 Masehi. Kota ini terdiri dari banyak lorong dan gua yang digunakan untuk berbagai keperluan. Di Turki Tengah terdapat setidaknya 36 kota bawah tanah pada kedalaman sekitar 85 meter dan salah satu yang terdalam adalah Derinkuyu yang ditemukan pada tahun 1963. Dan di terowongan bawah tanah ini dapat menemukan apa yang ada pada kota pada umumnya, seperti rumah, tempat ibadah, dan diperkirakan Derinkuyu dapat dihuni oleh 20.000 orang. Derinkuyu dibuka pada umum pada tahun 1965 dan hanya 10% bagian dari kota bawah tanah ini dapat diakses oleh pengunjung. Derinkuyu juga terhubung ke kota bawah tanah lainnya melalui jaringan terowongan yang terbilang sangat canggih. Dan situs kuno bawah tanah ini pada awalnya dibangun oleh orang Frigia yang mengukir ruang hidup mereka menjadi batuan vulkanik lunak di kawasan tersebut. Naurs, Prancis. Terletak di utara Prancis, kota bawah tanah Naurs terdiri dari 2 mil terowongan dan lebih dari 300 kamar buatan manusia, yang semuanya tersembunyi sekitar 100 kaki di bawah daratan tinggi hutan. Situs ini mulai ada sekitar abad ketiga Masehi sebagai bagian dari tambang Romawi, tetapi kemudian diperluas menjadi desa bawah tanah setelah penduduk setempat mulai menggunakan sebagai tempat persembunyian selama perang dan invasi abad pertengahan. Puncaknya, Naurs memiliki ruang yang cukup untuk menampung 3.000 penduduk, juga terdapat gereja, kandang kuda, sumur, dan toko roti. Gua Naurs kemudian ditutup selama beberapa dekade dan kemudian dibuka kembali pada abad ke-19 sebagai objek wisata. Kota bawah tanah ini menjadi tempat wisata populer selama Perang Dunia Pertama, dan kota tersebut menjadi kota bawah tanah yang cukup melegenda, walaupun beberapa tempat tersebut sempat mati karena ditinggalkan penduduknya. Tetapi saat ini kota bawah tanah tersebut sudah direnovasi dan dibuka untuk pengunjung. Kota bawah tanah raksasa di Grand Canyon. Menurut sebuah artikel yang terbitkan di La Gazzetta de Arizona pada tanggal 5 April 1909, Grand Canyon adalah rumah bagi peradaban di mana orang-orang dengan proporsi Cyclopean tinggal. Peradaban ini hanya meninggalkan kitab beberapa struktur sebagai kesaksian keberadaannya. Artikel yang berjudul Kota Bawah Tanah Raksasa ditemukan di Grand Canyon menyatakan penemuan benteng bawah tanah yang sangat besar ditemukan oleh seorang penjelajah bernama G.E. Kincaid, yang secara tidak sengaja menemukannya saat arung jeram di Sungai Colorado. Kincaid merupakan seorang arkeolog yang diakui dan mendapatkan dukungan keuangan dari Smithsonian Institution. Menurut deskripsi mereka, pintu masuk ke kota misterius ini berada di ujung terowongan yang membentang lebih dari 1.600 meter di bawah tanah. Kincaid terkesan bahwa gua itu hampir tidak dapat diakses. Pintu masuknya sekitar 450 meter di bawah dinding ngarai yang curam. Tempat itu berada di zona yang dilindungi oleh pemerintah dan aksesnya dikenai sanksi denda. Pada kota bawah tanah tersebut, dinding ruang utamanya dihiasi dengan senjata, tembaga, dan tablet yang ditutupi dengan simbol dan karakter hieroglif yang sangat mirip dengan yang kita kenal di Mesir.
Temuan menarik lainnya adalah penemuan mayat mumi di dalam benteng tersebut, dan tidak satupun dari mumi yang ditemukan berukuran kurang dari 2,7 meter dan semuanya terbungkus kain linen yang berwarna gelap. Kincaid mengatakan dia telah mengambil foto salah satu dari mereka dengan senter, namun tidak satupun dari foto itu ditemukan. Eksplorasi lebih lanjut mengungkapkan data menarik tentang kepercayaan para raksasa kota yang diduga ini. Lebih dari 30 meter dari pintu masuk adalah sebuah ruangan dengan tanaman yang berbentuk salib beberapa puluh meter panjangnya dan di mana berhala ditemukan yang bisa menjadi Tuhan utama dari sistem keagamaannya. Cliff Palace. Tempat ini pertama kali ditemukan pada tahun 1888 oleh Charlie Mason dan Richard Wethill. Cliff Palace berada di sebuah tebing berbatu di barat daya Colorado yang biasa disebut Mesa Verde. Dikelilingi oleh jurang yang cukup berbahaya, bentuk Cliff Palace ini mirip sebuah gua berukuran sangat besar yang sengaja dibangun di bagian dalam dinding karang. Mesa Verde memiliki panjang sekitar 20 mil dan lebar sekitar 18 mil, bahkan tingginya melebihi daerah-daerah yang mengelilingi Mesa Verde tersebut. Di dalam tebing karang itu terdapat sebuah bangunan yang mirip istana. Orang-orang di sekitar wilayah itu sering menyebutnya dengan Cliff Palace. Sebelah selatan Mesa Verde dibatasi oleh sekitar 20 tebing yang terdiri dari sekitar 5.000 runtuhan bangunan. Diyakini runtuhan itu adalah sisa-sisa peninggalan masyarakat asli Amerika yaitu suku Indian. Dan dari seluruh bangunan yang ada di Mesa Verde, Cliff Palace menjadi salah satu terbesar dan termegah yang masih berdiri. Para arkeolog percaya bahwa suku Indian yang membangun Cliff Palace tersebut tinggal di sana sampai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Mesa Verde dibangun dengan alasan keamanan. Suku Indian saat itu sering terlibat dalam konflik antar suku yang membuat mereka harus mencari tempat berlindung yang aman. Selain itu, tempat itu juga memberikan perlindungan yang sempurna dari terik matahari, hujan, salju, dan hewan buas. Cliff Palace memiliki lebih dari 200 ruangan yang tersebar di berbagai tempat di dalam gua yang di dalamnya mencapai 100 kaki dengan lebar 300 kaki. Di beberapa bagian ruangan bahkan terdiri dari atas 3 tingkat bangunan. Dan di sana ditemukan beberapa lahan bekas penggarapan hasil pertanian sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku Indian yang tinggal di sana walaupun tinggal di dalam gua tetapi tetap bercocok tanam untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangannya. Masyarakat yang tinggal di sana tiba-tiba pergi meninggalkan Cliff Palace setelah terjadi bencana kekeringan yang sangat panjang yang membuat mereka kehilangan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam situs bersejarah itu masih dapat ditemukan beberapa perlengkapan bertani dan perkakas lainnya yang tersimpan di beberapa ruangan di Cliff Palace. Dan kemungkinan besar penduduknya berencana untuk kembali lagi setelah bencana keringan di sekitar Mesa Verde berakhir. Sehingga mereka meninggalkan peralatan tersebut. Tetapi nyatanya mereka tidak pernah kembali ke Cliff Palace lagi. Itulah beberapa kota misterius yang berada di bawah tanah di seluruh dunia. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.